Kaum muslimin, bagian tadi telah kita ikuti kajian Islam dalam bab tentang al-yakin wa tawakkul, bab keyakinan dan tawakal, dan telah sampai pada ayat yang kedua dari disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Syawid dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita, menambah keyakinan dan tawakal kita pada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, berikutnya kita akan sampaikan pertanyaan Anda kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Syawid hafizahullah. Semoga akan memberikan kepada kita jawaban yang memberikan kepada kita solusi dan juga sekaligus ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan penyiar. Amin. Wa yakum. Mohon bimbingannya Ustadz, apakah wanita haid harus mengumpulkan rambutnya yang gugur atau kukunya dan harus membawa saat mandi wajib? Jazakallahu khairan. Nah, itu adalah istihsanat dari beberapa fuqaha. Istihsan artinya anggapan baik dari para fuqaha. Artinya kalau dalil-dalil, setahu saya tidak ada. Setahu saya tidak ada dalil yang langsung masalah itu. Tetapi mereka beristihsan, menganggap baik karena engkau dalam keadaan belum mandi, masih dalam keadaan tidak suci. Kalau rambut itu rontok atau menggunting kuku dan sebagainya, maka berarti yang lepas darimu tadi belum terkena air atau mandi janabah atau mandi besar, sehingga dikumpulkan ketika kamu mandi bersamanya. Tetapi wallahu ta'ala alam, setahu saya itu nggak ada dalil khusus, dan itu hanya istihsan dari para ulama. Mudah-mudahan kalau ada rambut yang rontok adalah sesuatu yang ma'fun, sesuatu yang dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bismillah, maaf mau bertanya, bolehkah mengangkat anak dari panti asuhan? Dan apakah benar jika tidak diketahui asal-usul anak tersebut bisa jadi mahram? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, bolehnya boleh, bahkan dianjurkan untuk memelihara anak yatim. Rasulullah SAW menyatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan pemelihara anak yatim itu seperti dua jari ini dalam jannah, dalam surga. Beliau isyaratkan dengan dua jarinya telunjuk dan jari tengahnya bahwa aku dengan kafilul yatim kahatain, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya sangat dianjurkan kita mengambil anak-anak yatim dan memeliharanya, dan itu yang dianjurkan. Tetapi dikatakan untuk menjadi mahram, tidak, tetap tidak bisa menjadi mahram, kecuali kalau mengambilnya masih kecil sekali, masih bayi, dan kemudian disusukan oleh kerabatnya atau olehnya sendiri, sehingga dia menjadi mahram karena anak susuan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian bismillah, Ustadz mau bertanya, kapan waktu untuk mentalkinkan ya? Iya. Mentalkinkan orang yang mau meninggal. Karena jika saat gigi sudah menutup rapat, orang tersebut sudah tidak bisa berbicara. Nah, barakallahu fikum. Sesungguhnya talqin itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW, laqinu mautakum, yang diterjemahkan oleh para ulama, diterangkan maknanya, talqinlah mereka dengan kalimat la ilaha illallah itu ketika datang tanda-tanda kematian atau kekhawatiran kalau dia akan wafat. Jadi walaupun kamu tidak lihat tanda-tanda, tetapi ketika engkau mengambil dari jalan raya saudaramu yang berlumuran darah, tidak mengapa engkau katakan, nyebut la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Walaupun ternyata dijahit, ya tidak mengapa, sembuh kembali, tidak mengapa. Dan itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah kalimat la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, jangan putus asa walaupun dia tidak bisa berbicara. Seperti orang yang mungkin koma, atau yang tadi dikatakan giginya sudah merapat dan tidak lagi bisa berkata-kata, biasanya mereka masih mendengar. Ketika dia masih mendengar, maka dia sudah ada niat di hatinya mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan anggap sia-sia kamu mengucapkan la ilaha illallah, mentalkinkan la ilaha illallah, walaupun dia mungkin sudah tidak bisa berbicara atau susah berbicara. Barakallahu fikum. Upayakanlah
untuk mentalkin mereka sejak awal. Walaupun ketika itu dia Masya Allah masih berbicara, kamu talkin, kamu sampaikan padanya penjelasan bahwa ajal itu bisa saja datang. Ini yang mungkin menyelisihi kebiasaan umum. Mengapa? Karena kebiasaan umum justru dirahasiakan. Jangan kasih tahu bahwa umurnya tinggal sekian hari lagi. Dokternya memang tidak bisa dipastikan ya, tapi kan kadang-kadang dokter berkata, wah ini tidak ada harapan, gini-gini, udahlah kasih saja apa yang dia mau, dan begitu. Terus dirahasiakan, hati-hati, jangan ada yang bilang sama dia. Itu kan yang sering terjadi. Padahal sesungguhnya katakan saja kepadanya, barangkali akan berwasiatlah. Ketika dia tahu kalau dia akan wafat, insya Allah dia akan bertaubat pada Allah, akan beristighfar pada Allah, dan akan membanyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika sudah tertikam dalam keadaan sholat, dan kemudian didatangkan dokter, tabib kepadanya. Ketika tabib itu meminumkan susu kepadanya, susu itu keluar dari lukanya. Apa kata dokternya? Ya Amirul Mukminin, berwasiatlah seperti yang kau tidak ada harapan. Maka Amirul Mukminin berwasiat dengan wasiat-wasiat, dan setelah itu meninggal. Jadi justru diberitahu, oh engkau akan wafat, maka berwasiatlah, pesan-pesan dan sebagainya. Sehingga saat itu sangat bagus sekali ketika dia ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Ta'ala menjadikan semua kita kaum muslimin dan pendengar radio Indosiar semuanya diberikan oleh Allah husnul khatimah. Amin. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berikutnya, apakah orang awam yang meninggal dalam keadaan syirik dan tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah kesyirikan akan kekal dalam neraka? Barakallahu fikum. Yang namanya azab di dalam neraka itu setelah ada ilmu. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami enggak akan menjadi pengazab, yakni kami enggak akan mengadab hingga kami mengutus seorang rasul. Artinya kami akan mengadab setelah diutus rasul, setelah menyebarkan ilmu. Atau dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah datang padanya petunjuk, catat ini, setelah datang padanya petunjuk, maka kami akan sesatkan dia, kami akan masukkan dia dalam neraka Jahannam, dan Jahannam adalah saat masira, sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan ancaman Allah ini. Allah mengancam orang yang menyelisihi jalan Rasul dengan dua ancaman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia, wa nuslihi Jahannam, dan kami akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Tetapi lihat syaratnya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Yani setelah datang hidayah, petunjuk, setelah datang ilmu, setelah jelas baginya, tapi dia tidak mau ngikut, itu yang diancam. Sehingga hati-hati para ulama, para imam ahlus sunnah, penulis kitab tauhid, penulis kitab syarah kitab tauhid dan lain-lainnya, semua berkata barang siapa yang begini maka dia syirik. Syirik adalah kekal dalam neraka. Barang siapa yang tidak bertobat kekal dalam neraka, dan seterusnya. Itu adalah ancaman agar kita hati-hati, agar kita hati-hati dari kesyirikan, bukan vonis. Adapun memvonis si fulan dalam neraka, hati-hati. Mungkin dia belum paham, mungkin dia belum datang padanya ilmu, mungkin belum tegak hujjah padanya, mungkin dia terpaksa, mungkin dia masih ada sekian kemungkinan. Sehingga apa yang disampaikan oleh para ulama tadi dalam kitab-kitab mereka, barang siapa yang berbuat kesyirikan akbar maka dia akan kekal dalam neraka, itu adalah ancaman bagi kita agar kita hati-hati dari kesyirikan. Bukan memvonis si fulan pasti kekal dalam neraka. Itu akan berkait dengan makna-makna lain atau dari sisi-sisi lain
yaitu apakah dia sudah sampai padanya ilmu atau belum, apakah sudah mengerti, faham atau belum, apakah dia terpaksa atau tidak terpaksa, apakah masih ada sekian kemungkinan-kemungkinan. Sehingga barakallahu fikum, apa yang disebutkan dari pertanyaan di sini, masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali, bahwa apakah orang itu akan kekal dalam neraka dalam keadaan dia tidak tahu bahwa yang dilakukan kesyirikan? Tidak mesti. Bisa jadi kalau dia tidak tahu, Allah akan memaafkannya atau Allah akan mengurangi adabnya, tidak kekal dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Doakan saja kalau dia masih salat, masih berpuasa, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengurangi atau mengampuni dosanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah hukumnya bila seorang istri dengan membawa anak kecil sering menginap di rumah orang tuanya, meninggalkan suami setiap menginap sepekan baru pulang, padahal jarak rumahnya seperempat jam dalam perjalanan. Suami disuruh bekerja sambil mengerjakan pekerjaan rumah termasuk masak untuk dirinya sendiri. Yang saya tanyakan, bolehkah perbuatan tersebut diamalkan? Atas jawabannya saya haturkan jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya ini suami apa istrinya ya? Kalau istrinya yang bertanya, bolehkah saya ke rumah ibu saya gitu ya misalnya, maka saya ingatkan jangan, karena tentunya yang namanya suami itu membutuhkan bantuan istrinya. Barakallahu fikum. Kalau suami yang bertanya, maka saya akan katakan kepadanya, engkau mengizinkan atau tidak? Kalau engkau ridho ya nggak apa-apa. Kalau engkau nggak ridho, panggil, itu istrimu. Engkau adalah pimpinan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Telepon, ayo pulang. Ya tentunya mungkin dengan lembut. Ayo sayang pulang. Di rumah aku butuh teman dan sebagainya. Begitulah yang namanya seorang suami, itu pemimpin. Dia yang mengaturnya. Kalau dia sering pergi seminggu, lah apa fungsinya istri atau apa makna suami istri kalau begitu? Barakallahu fiikum. Yang namanya suami istri itu membina rumah tangga. Dan ini seharusnya pertanyaan ini di pertanyaan malam Jumat. Barakallahu fiikum. Kemudian bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, apakah termasuk menyerupai wanita seorang laki-laki yang berambut panjang? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kalau berambut panjang yang wajar, artinya sebagaimana Rasulullah SAW pernah sampai sepundaknya, maka mudah-mudahan tidak termasuk tasyabuh, karena Rasulullah SAW pernah. Saya katakan pernah, bukan selalu, karena kalau umrah atau kalau haji beliau menggundul rambutnya. Barakallahu fikum. Adapun kalau sudah terlalu panjang dan kemudian dipakai jepet, pakai apa lagi, hiasan rambut, ditambah lagi di antingnya ada, masya Allah, itu sudah mengarah pada tasyabuh. Barakallahu fikum. Dan berat hukumnya tasyabuh, sampai Rasulullah SAW menyebutkan dengan laknat. La'anallah al-mutarajjilat minan nisa wal muhannathina minar rijal. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah melaknat laki-laki yang ke perempuan-perempuanan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Wallahu a'lam. Kemudian bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya. Qadarullah, ibu saya wafat beberapa tahun yang lalu dengan meninggalkan harta waris yang lumayan banyak dan belum dibagikan kepada ahli warisnya. Apakah diperbolehkan salah satu dari ahli waris mengambil harta waris dengan kesepakatan para ahli waris lainnya? Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan. Wa'iyyakum jazakumullah khairan. Seharusnya barakallahu fikum, sebelum ada yang mengambilnya harus ada draft waris. Draft waris itu tentunya dengan pengadilan atau dengan saksi. Saksinya adalah notaris, sehingga jelas
walaupun bendanya belum dijual, tapi sudah ada hitam di atas putih, si fulan memiliki sekian persen dari rumah ini, si fulan memiliki sekian persen dari benda ini, ila akhirnya. Itu namanya draft waris. Dan itu disusun berdasarkan saksi dan bukti. Setelah itu selesai. Kalau engkau mengambil sampai habis, hakmu selesai. Punya kamu sudah habis. Allah alam. Ya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Iya. Bagaimana baiknya mendidik usia anak-anak untuk dididik ya sebentar. Bagaimanakah baiknya mendidik usia anak-anak untuk dididik sendirian? Dididik sendiri ya. Kemudian tanpa menyekolahkannya ke madrasah ibtidaiyah dengan alasan takut belum bisa memilih teman dan takut terbawa teman-teman yang jelek akhlaknya, dan akan menyekolahkannya ke tingkat mutawasitoh, karena di usia tersebut anak insya Allah sudah bisa diarahkan dalam memilih teman. Nah, kalau dia mampu, wabihi wa ni'mah. Kalau dia mampu, bagus sekali mendidik anaknya sendiri sampai dia menjadi seorang yang muta'addib, beradab, berakhlak mulia, sehingga ketika masuk di jenjang berikutnya mutawasithah, dia sudah dapat mengikuti dengan adab yang baik tersebut. Wallahu ta'ala alam. Apalagi anak-anak kecil masih butuh kasih sayang orang tuanya. Jangan masih umur kecil sudah dilempar jauh, kasihan. Anak itu akan berpikir salah. Apa berpikir salah? Orang tua saya mengusir saya. Orang tua saya tidak suka sama saya. Akan berpikir bahwa dia dikucilkan, dibuang, dijauhkan. Hanya muncul sifat yang jelek pada anak itu, pendendam, pemarah, dan seterusnya, atau batinnya tertekan. Sehingga layaknya yang paling bagus, wallahu alam, kalau anak itu beranjak dewasa, atau paling tidak kalau bukan dewasa, mutamayyiz, maka dikirimkan ke pondok pesantren. Adapun ketika masih di bawah itu, dididik sendiri di rumah. Atau yang lebih bagus lagi, bukan dididik sendiri, tetapi bekerja sama dengan pengajar yang dia panggil ke rumahnya, atau bekerja sama dengan pondok-pondok ahlus sunnah yang dalam keadaan pulang pergi, sehingga berangkat belajar, pulang dididik orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Silahkan kalian berjihad dalam hal itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu atas tausiah dan kajian Islamnya sekaligus jawaban yang diberikan untuk kita semuanya. Semoga memberikan manfaat bagi kami umat Islam. Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam dalam Untai Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah. Semoga akan memberikan kepada Anda semua manfaat, kepada kita semua manfaat, dan kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Dan insyaallah beberapa pertanyaan yang belum terjawabkan semoga akan disampaikan kepada beliau pada kesempatan lainnya. Adapun pertanyaan fikih yang belum kami sampaikan kepada beliau, insyaallah akan dialihkan kepada Al-Ustaz Hilmi Abdul Qadir Bajri dalam acara Indahnya Ibadah dengan Sunnah dalam kitab Al-Mulkhas Al-Fiqih. Baik kaum muslimin, akhirnya kami undur diri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.